Shalom saudara sekalian, jemaat yang dikasihi Tuhan. Hari ini adalah hari yang istimewa. Kembali kita bisa memuji-muji dan mengagungkan Dia, karena Dia adalah Allah yang begitu setia, dan kasih-Nya di hidup kita gak pernah berkesudahan. Amin. Maka dari itu mari kita angkat pujian ini. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap hari. Rahmat-Nya pun tak pernah berakhir seumur hidupku. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap hari. Rahmat-Nya pun tak pernah berakhir seumur hidupku. Dengan sukacita ku kan nari, dengan sorak-sorai memuji, ku naikkan pujian haleluya. Nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap hari. Rahmat-Nya pun tak pernah berakhir seumur hidupku. Dengan sukacita ku kan nari, dengan sorak-sorai memuji, ku naikkan pujian haleluya. Nyanyi bagi Dia Sang Raja, dengan sukacita ku kan nari, dengan sorak-sorai memuji, ku naikkan pujian haleluya. Nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Selamanya. Haleluya. Mari kita beri kemuliaan untuk Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih Tuhan, kembali kami bersyukur kepadamu Tuhan atas pemeliharaanmu kepada kami hari lepas hari Tuhan. Di masa-masa pandemi yang sulit ini, penyertaan-Mu begitu nyata dalam kehidupan kami jemaat GPPI Sejahtera. Dan Tuhan, pada hari ini kembali kami Kau kumpulkan untuk beribadah Tuhan. Kalau saat ini kami menyampaikan firman Tuhan, biarlah apa yang hamba-Mu sampaikan merupakan kebenaran-Mu, merupakan isi hati-Mu Tuhan. Kau pakai hamba-Mu Tuhan, Kau sembunyikan hamba-Mu di balik salib-Mu Tuhan. Biarlah apa yang hamba sampaikan benar-benar kebenaran-Mu saja Tuhan. Roh-Mu bekerja di hati dan pikiran hamba-Mu Tuhan. Dan Tuhan, Kau siapkan hati para pendengar, sehingga hati kami semua seperti tanah yang subur yang siap untuk ditaburi benih Tuhan. Terima kasih atas semuanya Tuhan, kami menyerahkan semuanya ke dalam tangan-Mu saja Tuhan. Kau yang memimpin kami untuk waktu-waktu ke depan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom, selamat pagi. Kita bertemu lagi melalui ibadah online ini. Nah, saya percaya walaupun saat ini kita masih menjalani masa pandemi yang cukup panjang, saya percaya saudara-saudara semua dalam keadaan yang baik-baik saja. Karena penyertaan Tuhan begitu nyata bagi kita semua. Dan saya percaya saudara-saudara tetap bisa menjadi berkat dan memuliakan Tuhan melalui kehidupan saudara-saudara. Nah, pada hari ini kita akan belajar dari kesetiaan Rasul Paulus. Untuk itu mari kita baca di 2 Timotius 4 ayat 7. 2 Timotius 4 ayat 7. Tolong Cynthia untuk bacakan. 2 Timotius 4 ayat 7. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik, aku telah mencapai garis akhir, dan aku telah memelihara iman. Nah, itu yang dikatakan oleh Rasul Paulus. Rasul Paulus berkata bahwa aku sudah mengakhiri pertandingan yang baik, aku sudah mencapai garis akhir, dan aku sudah memelihara iman. Nah, ini adalah bagian dari tulisan Rasul Paulus yang ditulis untuk Timotius muridnya, di mana Rasul Paulus menasehati Timotius agar dia
menjadi orang yang setia kepada Tuhan dan setia dalam pelayanannya. Sekaligus dia meneladani Rasul Paulus. Rasul Paulus adalah orang yang begitu setia. Dia setia kepada Tuhan dan dia setia dalam pelayanannya. Kita lihat Rasul Paulus begitu luar biasa dalam soal kesetiaannya. Dia yang tadinya adalah orang Farisi yang mempunyai suatu kekuasaan secara agama, mempunyai suatu popularitas, mempunyai harta yang banyak, tapi dia bisa tinggalkan semua itu untuk Tuhan. Dan bahkan dalam pelayanannya dia mengorbankan, mempersembahkan segala yang dia miliki bagi Tuhan. Dia persembahkan waktunya, pikirannya, perasaannya, kesenangannya, bahkan nyawanya dia persembahkan. Pada akhir hidupnya dia menjadi martir dan dia dibunuh dengan pedang. Nah, itulah yang terjadi dengan Rasul Paulus. Dia adalah orang yang begitu setia. Nah, kalau kita berbicara mengenai kata setia atau mendengar kata setia ini, kita berkonotasi bahwa ini adalah satu kata yang positif, kata sifat yang bersifat positif. Ya, berbeda kalau kita dengar kata sifat seperti malas, iri atau ceroboh, itu adalah kata sifat yang berkonotasi negatif. Nah, memang benar kata sifat adalah satu kata yang bersifat positif. Nah, tapi kita juga harus lihat kata sifat ini bisa menjadi tidak positif kalau kita setia pada orang yang salah, kepada pribadi yang salah. Nah, saya beri contoh. Misalnya ada suatu perusahaan yang baik. Perusahaan yang baik dalam arti dia memberi manfaat bagi negara, memberi manfaat bagi masyarakat. Nah, kemudian saya bekerja di perusahaan itu. Sejak saya lulus kuliah sampai saya pensiun, saya bekerja di perusahaan itu. Dan selama saya bekerja di perusahaan itu, saya bekerja dengan baik, dengan rajin, sangat berdisiplin, tidak melanggar peraturan perusahaan, selalu bekerja sesuai visi misi perusahaan, dan saya tidak pernah merugikan perusahaan, bahkan menguntungkan perusahaan. Dan dapat dikatakan saya adalah orang yang setia. Nah, dan itu ada kesetiaan yang baik, sangat baik kesetiaan itu. Tapi satu sisi, kalau kita setia pada orang yang salah, pribadi yang salah, organisasi yang salah, suatu kata setia yang baik itu bisa menjadi tidak baik. Contohnya, dalam kehidupan mafia, mereka terkenal orang-orang yang sangat setia kawan. Mereka setia kawan, mereka rela berkorban untuk kawannya, bahkan rela mati untuk kawannya. Apalagi terhadap bosnya. Mereka rela berkorban untuk bosnya, rela mati untuk bosnya. Bahkan apa yang diperintahkan akan mereka lakukan. Kalau disuruh membunuh, dia membunuh. Disuruh berdagang narkoba, dia dagang narkoba. Disuruh berbuat kejahatan, dia berbuat kejahatan. Nah, mereka orang-orang yang setia, bahkan sangat setia. Tapi ini bukan setia yang baik. Nah, kenapa? Kata setia yang berkonotasi positif ini bisa menjadi negatif. Karena setia ini kepada orang yang salah, pribadi yang salah, dan organisasi yang salah. Karena itu kita harus setia pada pribadi yang benar, organisasi yang benar, dan orang yang benar. Nah, kemudian setia ini seringkali kita salah kaprah ya. Dalam arti begini, kalau misalnya ada seseorang yang bekerja di satu perusahaan sampai dia pensiun selama 40 tahun, dan yang satu lagi bekerja selama 10 tahun sampai dia pensiun, kita langsung berasumsi yang 40 tahun pasti lebih setia. Padahal ya belum tentu. Tergantung bagaimana kualitas dia bekerja, bagaimana sikapnya waktu bekerja. Misal yang 40 tahun ini dia bekerja asal-asalan, malas, tidak berdisiplin, suka melanggar peraturan perusahaan, bekerja tidak sesuai dengan visi misi perusahaan, dan kemudian tidak pernah menguntungkan perusahaan, bahkan merugikan perusahaan, menjadi penghasut, pemecah belah, dan lain sebagainya. Walaupun dia bekerja selama 40 tahun sampai dia pensiun, tidak dapat dikatakan dia orang yang setia. Karena dia tidak memberi sumbangan apa-apa terhadap perusahaan. Justru dalam perusahaan itu, dia menjadi duri dalam daging, menjadi musuh dalam selimut, dan bahkan menjadi benalu bagi perusahaan itu. Jadi walaupun dia lama bekerja, dia bukan orang yang setia. Tapi kalau yang bekerja 10 tahun ini, dia bekerja dengan sungguh-sungguh, dia rajin, berdisiplin, sesuai dengan visi misi perusahaan, menguntungkan perusahaan, tidak merugikan perusahaan, dia dikatakan orang yang setia. Jadi yang 10 tahun ini lebih setia daripada yang 40 tahun. Karena bukan hanya dilihat dari lamanya dia bekerja, tapi dilihat dari bagaimana kualitas dan hasil bekerjanya. Nah, Tuhan Yesus adalah orang yang begitu setia. Nah, kita tahu Tuhan Yesus hidup di dunia ini sebagai manusia waktu itu, selama berada di dunia ini
33 tahun. Kemudian Tuhan Yesus naik ke surga. Nah, pelayanan Tuhan Yesus itu sekitar 3,5 tahun. Masa yang pendek. Tapi Tuhan Yesus adalah tokoh yang begitu setia. Dia begitu setia kepada Bapa, dia begitu setia kepada kehendak Bapa, sehingga dia mau turun ke dunia ini atas kehendak Bapa. Dikatakan dia mengambil rupa seorang hamba, dia mengosongkan diri dan menjadi seorang hamba. Nah, itu dia lakukan karena dia kesetiaannya kepada Bapa dan kehendak Bapa. Untuk itu dia Tuhan yang Maha Kuasa harus turun ke dunia ini menjadi manusia yang terbatas. Dia Tuhan pencipta langit dan bumi yang segala isinya harus mau turun di dunia ini yang merupakan ciptaannya. Dia Tuhan yang tidak pernah berdosa harus turun ke dunia yang penuh dengan dosa ini dan pada akhirnya dia menjadi menanggung kutuk dosa. Nah, itu dilakukan semua atas kesetiaannya kepada Bapa dan kehendak Bapa. Nah, kemudian apa misi Tuhan Yesus datang ke dunia ini? Untuk mati di kayu salib, untuk menebus kita, membayar dosa kita. Nah, untuk itu Tuhan Yesus bergumul 3 kali. Bergumul dan berdoa 3 kali. Di Taman Getsemani dikatakan, Bapa, kalau bisa sekiranya kau singkirkan cawan ini di hadapanku. Tapi biarlah kehendak-Mu yang terjadi, bukan kehendak-Ku. 3 kali Tuhan Yesus berdoa seperti itu dalam keadaan yang takut dan gentar, keringatnya seperti tetes-tetes darah. Dan akhirnya Tuhan Yesus taat dan setia pada perintah Bapa dan dia mati di kayu salib. Dan pada saat itu dia katakan sudah selesai. Berarti dia sudah menyelesaikan segala kehendak Bapa dengan setia. Nah, hari ini kita belajar dari Rasul Paulus. Rasul Paulus adalah orang yang sangat setia. Bahkan sebelum dia ketemu atau menerima Tuhan Yesus, dia adalah orang yang sangat setia. Pada waktu itu dia adalah orang Farisi. Dia begitu setia dengan kelompoknya. Dia begitu setia dengan ajaran-ajaran tradisi orang Farisi. Dan dia begitu setia terhadap agamanya. Dia melakukan semuanya ajaran itu dengan teliti, dengan disiplin, dengan baik. Bahkan puncak kesetiaannya untuk mempertahankan agamanya supaya tidak tercemar, supaya agamanya tidak menjadi terganggu oleh ajaran orang Kristen. Dia bahkan menangkapi dan membunuh orang-orang Kristen. Itu dia lakukan semua karena kesetiaannya kepada kelompoknya, kepada agamanya, kepada kemurnian ajaran agamanya. Nah, tapi setelah itu Rasul Paulus bertemu dan menerima Tuhan Yesus. Nah, dia mengalihkan kesetiaannya. Yang tadi dia setia pada agama, kelompok, dan ajaran orang-orang Farisi, sekarang dia mengalihkan kesetiaannya kepada Tuhan Yesus dan kepada kebenaran. Nah, dia menjadi orang yang berbalik 180 derajat. Yang tadinya dia membenci Tuhan Yesus, sekarang dia mengasihi Tuhan Yesus. Yang tadinya dia membenci orang-orang Kristen, bahkan membunuh dan menangkapi, sekarang dia mengasihi orang Kristen. Yang tadinya dia tidak peduli dengan jiwa-jiwa yang terhilang, sekarang dia mencari dan mengasihi jiwa-jiwa yang terhilang. Dia adalah orang yang begitu setia. Nah, sampai dia melakukan perjalanan yang panjang, 3 kali dia melakukan perjalanan, menempuh satu perjalanan yang sulit. Dia didera, disesah, dipenjara, kekurangan, kelaparan, kehausan, kapalnya karam, dia harus terkatung-katung seharian, jalan di gurun, ada orang yang mau membunuhnya. Semua dia lakukan itu karena kesetiaannya kepada Tuhan dan kesetiaannya kepada kebenaran itu. Nah, hari ini kita belajar dari kesetiaan Rasul Paulus. Nah, tadi Rasul Paulus berkata bahwa aku sudah mengakhiri suatu pertandingan yang baik. Nah, Rasul Paulus mengatakan dia mengakhiri pertandingan yang baik. Dia bukan mengatakan aku sudah menjuarai pertandingan itu. Dia juga bukan berkata aku sudah menjadi tampil sebagai pemenang dalam pertandingan itu. Tidak, dia tidak katakan. Dia katakanlah aku sudah mengakhiri pertandingan yang baik. Jadi dalam pelayanan kita ini kita jangan berfokus pada hal berambisi untuk menjadi yang terbaik, berfokus untuk mau mengalahkan orang lain, mau lebih hebat dari orang lain. Bukan itu pelayanan itu. Pelayanan itu kita bukan membandingkan diri kita dengan orang lain, tapi kita bandingkan diri kita dengan diri kita sendiri. Apa maksudnya kita bandingkan diri kita dengan diri kita sendiri? Kita ukur potensi kita ukur talenta kita. Nah, kita berbuat sesuatu yang terbaik, maksimal, atau yang sesuai dengan potensi dan talenta kita. Lakukan yang terbaik, yang maksimal yang dapat kita lakukan. Itu harus kita lakukan. Bukan kita membandingkan diri kita dengan orang lain. Terus kita mau mengalahkan orang lain. Kalau kita lebih bagus, kita merasa sombong dan kita menganggap remeh orang lain. Kalau kita lebih
kurang baik, mungkin kita menjadi iri, kita menjadi membenci orang itu dan lain sebagainya. Nah, jadi itulah mengakhiri pertandingan yang baik, bukan menjuarai pertandingan itu. Artinya kita melakukan yang terbaik yang dapat kita lakukan. Nah, Tuhan Yesus juga memberi suatu perumpamaan tentang talenta, ya kan? Nah, kita seringkali mempunyai sudut pandang yang berbeda dengan Tuhan. Kalau kita melihat ada orang yang menampilkan 5 talenta dan orang yang menampilkan 2 talenta, kita akan kagum dengan orang yang menampilkan 5 talenta. Dan mungkin kita akan menganggap remeh atau menganggap nothing pada orang yang hanya 2 talenta. Itu pandangan kita manusia. Tapi pandangan Tuhan itu berbeda. Bisa jadi yang 5 talenta menghasilkan 5 talenta ini tadinya dia dikasih 6, dia cuma bisa menampilkan 5. Yang 2 ini tadinya dia dikasih 1, dia menampilkan 2. Kalau di mata kita yang 5 talenta ini lebih hebat, tapi di mata Tuhan yang 5 talenta ini adalah orang yang jahat, orang yang malas katanya. Orang yang 1 talenta menjadi 2 ini, dia orang yang baik. Nah, karena itu yang harus kita lakukan dalam pelayanan kita adalah kita lakukan yang maksimal yang kita bisa lakukan maksimal sesuai dengan potensi kita, lakukan maksimal sesuai dengan talenta kita. Nah, jadi Rasul Paulus juga mengatakan, aku sudah mencapai garis akhir katanya. Nah, artinya apa? Artinya Rasul Paulus sudah menyelesaikan pelayanan yang Tuhan berikan kepadanya. Nah, sulit bagi kita untuk konsisten menyelesaikan suatu pelayanan dengan baik. Mudah bagi kita untuk memulainya. Seringkali kita memulai suatu pelayanan, kita begitu menggebu-gebu, begitu bersemangat, begitu berapi-api kita memulainya. Tapi dengan proses jalannya waktu, kita mulai lesu. Karena mungkin ada konflik, mungkin juga tidak sesuai dengan ekspektasi kita hasilnya. Mungkin juga kita menjadi malas gitu loh. Nah, itulah gampang untuk memulai tapi sulit untuk konsisten mempertahankannya itu. Nah, akhirnya seringkali kita berhenti di tengah jalan. Tapi Rasul Paulus berkata bahwa aku sudah mencapai garis akhir katanya. Nah, ingat, pelayanan kita ini bersikap panjang, bukan seperti orang yang lari sprint. Orang lari sprint itu jarak 100 meter, dia lari secepat-cepatnya, sekencang-kencangnya, sehabis-habisnya staminanya. Begitu masuk ke garis finish, selesai udah. Dan tidak melakukan apa-apa lagi. Tapi pelayanan kita ini seperti orang yang maraton, berlari terus. Kapan finishnya? Akhir hidup kita. Nah, itu. Jadi pelayanan kita ini harus terus-menerus kita lakukan. Kita harus selesaikan sampai akhir hidup kita. Kita harus konsisten. Nah, tadi Rasul Paulus mengatakan, aku sudah mencapai garis akhir. Bukan berarti Rasul Paulus itu ikut perlombaan lari dan dia berhasil mencapai garis akhir. Tapi artinya dia sudah menyelesaikan pelayanan yang Tuhan berikan kepada dirinya. Nah, saya ingat ada satu cerita yang populer. Saya pikir saudara-saudara juga udah pernah mendengarnya, itu kejadian di Olimpiade tahun 2016 Rio de Janeiro. Itu ada pelari maraton yang bernama Yvonne Ngetich. Dia adalah orang Kenya. Nah, dia ikut lari maraton. Pada saat itu dia termasuk unggulan dan diharapkan dia bisa pulang membawa medali. Nah, benar, waktu perlombaan dilakukan dia berlari di bagian depan. Dia berlari, dia bisa di bagian depan. Nah, maraton itu kan 42 kilo lebih. Pada kilometer ke-37 tiba-tiba dia terjatuh. Dia berusaha bangkit, dia jatuh lagi karena dia sakit. Dia bangkit, dia jatuh lagi berulang-ulang. Akhirnya datanglah tim medis supaya dia menyelesaikan perlombaan itu, dikasih kursi roda. Tapi dia menolak, dia tetap berjuang untuk berdiri. Nah, akhirnya dia tetap berusaha berdiri, jatuh lagi, akhirnya dia merangkak. Nah, pada saat dia merangkak itu masih ada 5 kilo di depan. Orang yang di belakang dia semua sudah melewati dia dan dia menjadi orang yang terakhir pada saat itu. Tapi dia tetap merangkak sedikit demi sedikit. Nah, anehnya para penonton yang banyak di pinggir jalan tidak meninggalkan. Mereka justru memberi semangat, bersorak-sorai, memberi semangat kepada dia. Dan akhirnya dia bisa sampai merangkak sepanjang 5 kilo itu. Nah, begitu dia masuk ke garis finish,
Orang bersorak-sorai memberi aplaus kepada dia dengan gegap gempita. Bahkan bisa lebih hebat daripada yang mendapat juara pada waktu masuk finish. Jadi artinya orang begitu menghargai kesetiaan itu. Nah, setelah selesai semua itu, dia ditanya oleh wartawan, diwawancarain, ditanya, Anda sakit, Anda tidak bisa melanjutkan, dan Anda mau ditolong oleh tim medis untuk berhenti dan dirawat. Tapi Anda terus berjuang, walaupun Anda sudah pasti tidak menang, tidak akan mendapat medali, suatu pekerjaan yang sia-sia, satu usaha yang sia-sia. Dia katakan begini, negara saya mengirim saya untuk mengikuti perlombaan ini, supaya saya menyelesaikan perlombaan ini. Memang diharapkan saya dapat medali, tapi walaupun saya tidak dapat medali, negara saya membayar biaya yang diperlukan untuk saya ikut perlombaan ini, dan saya harus menyelesaikan perlombaan ini. Nah, itu adalah kesetiaan itu. Dia setia mencapai garis akhir walaupun dia tidak juara. Tapi dia dikenang dengan begitu luar biasa. Cerita ini beredar di mana-mana. Bahkan kita lebih tahu cerita dia daripada yang mendapat medali emas pada saat itu. Dan saya yakin saudara sudah pernah mendengar cerita ini, dan saya pun sudah berulang-ulang mendengar cerita ini. Tetap menginspirasi bagi saya. Jadi itu, Rasul Paulus mengatakan aku sudah mencapai garis akhir. Jadi ya kita konsisten untuk menyelesaikan semua pelayanan yang Tuhan berikan kepada kita. Walaupun pelayanan itu mungkin orang anggap nggak penting, pelayanannya ya ecek-ecek mungkin kata orang. Tapi apapun yang Tuhan berikan kepada kita, kita lakukan. Kita selesaikan semua itu konsisten sampai masa akhir hidup kita. Kapan itu selesai? Kapan garis akhir itu? Sampai akhir masa hidup kita. Nah, kemudian Rasul Paulus juga mengatakan aku sudah memelihara iman. Artinya dia tetap menjaga imannya dan percaya kepada Yesus sampai akhir hidupnya. Nah, apa saja sih yang bisa membuat orang itu meninggalkan Tuhan Yesus? Banyak hal. Salah satunya adalah kesulitan dan penderitaan. Kalau seorang menghadapi kesulitan, penderitaan, dan masanya panjang, dia akan menjadi capek, dia akan menjadi kecewa, bahkan dia mungkin marah kepada Tuhan dan akhirnya meninggalkan Tuhan Yesus. Tapi itu tidak terjadi dengan Rasul Paulus. Kita tahu Rasul Paulus yang tadi saya katakan, banyak kesulitannya, dia di penjara, dia didera, dia disesak, dia kelaparan, dia kehausan, dia kapalnya karam, dan banyak hal kesulitan yang dia lakukan, dia alami. Dan bahkan ada duri dalam daging dalam dirinya yang merupakan utusan iblis untuk menggocoh dia. Tetapi untuk itu Rasul Paulus berdoa kepada Tuhan 3 kali, dia minta berdoa kepada Tuhan agar Tuhan mencabut duri dalam daging itu. Tapi Tuhan tidak melakukannya. Nah, Rasul Paulus tetap kuat dalam Tuhan. Dia bersyukur walaupun duri dalam daging itu tetap ada. Bahkan dia katakan justru dalam kelemahanlah aku menjadi kuat. Nah, jadi kesulitan tidak membuat Rasul Paulus meninggalkan Tuhan Yesus. Karena itu tidak aneh kalau Rasul Paulus berkata, adakah di dunia ini yang dapat memisahkan kita dengan kasih Kristus? Penindasankah? Kesesakankah? Penganiayaankah? Kelaparankah? Ketelanjangankah? Bahayakah? Pedangkah? Nah, kemudian dia katakan, tidak ada kuasa di atas, di bawah, dan segala makhluk yang ada di dunia ini yang dapat memisahkan kita dengan kasih Kristus. Nah, itulah Rasul Paulus yang dia memelihara imannya. Semua kesulitan yang dia alami itu tidak bisa memisahkan dia dengan Yesus. Nah, tadi saya katakan hal yang bisa membuat orang terpisah dengan Yesus, meninggal Tuhan Yesus, ada kesulitan dan penderitaan. Nah, apalagi yang bisa membuat orang meninggalkan Tuhan Yesus? Sisi kebalikannya, tadi penderitaan dan kesulitan. Nah, sisi kebalikannya apa? Kelancaran hidup, kekayaan, dan kekuasaan. Mungkin juga popularitas. Itu dapat juga memisahkan orang dengan Tuhan Yesus. Pada waktu orang mencapai posisi seperti itu, dia merasa seolah-olah dunia ini milik dia. Dia merasa dia dapat melakukan segala sesuatu tanpa Tuhan. Dia bisa melakukan segala sesuatu dengan kuasanya, dengan uangnya. Dia tidak perlu Tuhan, tidak perlu bergantung Tuhan, tidak perlu percaya dengan Tuhan, tidak perlu berdoa dengan Tuhan. Jadi itu bisa membuat dia sedikit-sedikit lama-lama meninggalkan Tuhan Yesus, atau itu bisa menghambat dia untuk datang kepada Tuhan Yesus.
Nah, ini juga tidak terjadi dengan Rasul Paulus. Semua kekayaan, popularitas, kuasa, dan harta yang dia miliki itu tidak menghambat dia datang kepada Tuhan Yesus. Buktinya pada waktu dia jadi orang Farisi, dia punya kekuasaan secara rohani, dia mempunyai harta, dia mempunyai popularitas, dia mempunyai kenyamanan hidup, dia miliki semua itu. Tapi itu tidak menghambat dia datang kepada Yesus. Begitu dia mengenal Tuhan Yesus, justru dia tinggalkan semua itu, dia sampaikan semua itu. Jadi semua yang dia miliki itu tidak menjadi penghalang dia kepada Tuhan Yesus. Nah, jadi itulah yang kita bisa pelajari. Dalam hidup kita ini ada saatnya suka, ada saatnya duka. Tapi kita ingat, saat suka dan duka kita harus tetap berada di dalam Tuhan Yesus. Saat kita suka, kita harus ingat semua itu hanya anugerah dari Tuhan. Bukan kehebatan kita, bukan kebaikan kita, bukan karena kita itu jagoan dan lain sebagainya, pintar. Tapi itu adalah pemberian Tuhan. Nah, karena itu kita harus pakai semua itu untuk menjadi berkat bagi sesama dan kemuliaan Tuhan. Jangan pernah menjadi sombong. Itu hanya pemberian Tuhan kepada kita. Di sisi lain, kalau ada hal-hal yang duka, hal-hal yang sulit, penderitaan yang kita alami, kita harus ingat satu hal, Tuhan selalu menyertai kita. Dikatakan dia memegang kita dengan tangan kanannya, membimbing kita. Bahkan dikatakan di kitab Mazmur, kalau kita berjalan melalui lembah kekelaman, ada gada dan tongkat Tuhan yang menghibur kita. Bahkan kalau kita dalam kesulitan, Tuhan bahkan menggendong kita pada mungkin waktu saat kita lelah dan capek. Nah, itulah, jadi suka dan duka tidak bisa memisahkan kita dari Tuhan. Jadi kita harus memelihara iman kita sampai akhir hidup kita. Kita bisa bicara seperti yang dikatakan Rasul Paulus, aku sudah memelihara imanku. Nah, terakhir kesimpulan. Kesimpulan adalah satu, kita harus mempunyai kesetiaan. Tapi kesetiaan itu memang ada satu hal yang baik, tapi setia itu harus kepada pribadi yang benar, pribadi yang baik. Kepada siapa? Hanya kepada Tuhan. Kesetiaan kita yang utama kepada Tuhan dan kepada firman Tuhan. Memang kita harus setia pada negara, pasangan hidup, mungkin perusahaan tempat kita bekerja, dan setia terhadap teman-teman dan lain sebagainya. Tapi kesetiaan yang utama kita adalah kepada Tuhan, itu yang utama. Nah, jadi kita harus setia kepada Tuhan. Jangan kita setia pada hal yang salah, justru kita mengorbankan kesetiaan kita kepada Tuhan. Nah, kemudian bagaimana kita setia dalam pelayanan kita? Ya, pertama kita harus melakukan yang terbaik yang dapat kita lakukan. Kita lakukan sesuai dengan talenta kita, maksimalkan itu. Sesuai dengan potensi kita, maksimalkan itu. Jangan suka membandingkan diri kita dengan orang lain. Jangan berusaha untuk mengalahkan orang lain. Jangan menjadi hebat dengan orang lain. Tapi lakukan yang terbaik yang dapat kita lakukan. Nah, kemudian yang kedua adalah apapun pelayanan yang kita dapat, yang Tuhan berikan kepada kita, mungkin itu kita anggap remeh-temeh, tidak penting, kecil. Lakukan itu yang terbaik. Lakukan terus sampai kita menyelesaikan. Sehingga kita bisa mengatakan kita mencapai garis akhir. Dan satu lagi adalah memelihara iman kita, bahwa kita akan menghadapi masa yang senang dan sulit. Itu pun tidak akan membuat kita meninggalkan Tuhan, karena kita ingat di balik semua itu ada Tuhan. Di balik kesenangan kita ada berkat Tuhan. Di balik kesulitan kita ada pertolongan Tuhan. Karena itu kita harus tetap menjaga iman kita, sehingga pada akhirnya kita dapat mengatakan, aku sudah memelihara imanku. Nah, sebagai penutup, mari kita baca Kisah Para Rasul 20 ayat 24. Tolong Cynthia untuk bacakan. Kisah Para Rasul 20 ayat 24. Tetapi aku tidak menghiraukan nyawaku sedikit pun, asal saja aku dapat mencapai garis akhir dan menyelesaikan pelayanan yang ditugaskan oleh Tuhan Yesus kepadaku untuk memberi kesaksian tentang Injil kasih karunia Allah. Amin. Ya, sekian firman Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih Tuhan atas firman-Mu Tuhan. Kami bersyukur Tuhan kalau Engkau adalah Tuhan yang begitu setia. Dan Tuhan, pada hari ini kami belajar Tuhan dari Rasul Paulus untuk setia kepada Engkau dan setia dalam pelayanan kami Tuhan. Tuhan,
beri kami hati yang mengasihi Engkau dengan sungguh-sungguh, mengasihi sesama saudara-saudara seiman, dan mengasihi jiwa-jiwa yang terhilang. Dan Tuhan, Kau pakai hidup kami Tuhan, dimanapun kami berada, sehingga kami menjadi berkat bagi orang-orang di sekitar kami dan memuliakan nama-Mu saja. Dan Tuhan, tolong Tuhan jemaat GPPI dan semua yang menonton YouTube ini Tuhan, Kau saja yang menolong apapun yang menjadi kesulitan kami. Kami percaya Tuhan, Engkau yang tidak pernah meninggalkan kami dan Engkau menyertai kami Tuhan. Karena kami percaya Tuhan, telinga Tuhan tidak kurang tajam untuk mendengarkan kami, dan tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menolong kami Tuhan. Kami menyerahkan keberadaan jemaat tepatnya hanya ke dalam tangan-Mu saja Tuhan. Dalam Tuhan Yesus hamba berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya Tuhan, sungguh kami bangga karena kami memiliki Allah seperti Engkau Tuhan. Allah yang begitu peduli, Allah yang begitu memikirkan, dan Allah begitu setia buat kami Tuhan. Maka dari itu Tuhan, kami juga ingin setia sama Engkau ya Bapa. Engkau yang ajar kami, tuntun kami Tuhan, biar hidup kami ini bisa memuliakan Engkau ya Bapa. Kekuatan di jiwaku, ketenangan di batinku, ada dalam hadirat-Mu, ku menyembah-Mu. Tersungkurku di kaki-Mu, rasakan hadirat-Mu. Takkan ku melepaskan-Mu, Kau cahaya bagiku. Mengiring-Mu seumur hidupku, masuk dalam rencana-Mu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu, ku kan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikanku bejana-Mu untuk kemuliaan-Mu. Oh Yesus, tersungkurku di kaki-Mu, rasakan hadirat-Mu. Takkan ku melepaskan-Mu, Kau cahaya bagiku. Mengiring-Mu seumur hidupku, masuk dalam rencana-Mu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu, ku kan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikanku bejana-Mu untuk memuliakan-Mu. Mari kita sembah Dia, Yesus. Haleluya. Pakai kami Tuhan untuk kemuliaan-Mu.
masuk dalam rencanamu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu, ku kan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikanku bejana-Mu untuk memuliakan-Mu. Jadikanku bejana-Mu untuk memuliakan-Mu. Shalom, haleluya. Masih harus pakai masker ya, untuk menjaga kesehatan kita, yaitu kita lakukan protokol kesehatan. Nah, kita baru saja mendengar firman Tuhan, menyaksikan penyampaiannya, di mana kita harus setia, ya, setia dalam perkara kecil, setia kepada pasangan kita, setia ya kepada tanggung jawab kita. Terlebih kita harus setia kepada Tuhan sesuai apa yang Tuhan berikan talenta kepada kita dalam melayani pekerjaan Tuhan. Kita harus setia walaupun perkara kecil, kita harus tetap setia. Amin. Ya, tadi Bapak Mario sebagai hamba Tuhan sudah menyampaikan begitu jelas firman Tuhan pagi hari ini, sehingga menjadi kekuatan iman buat kita. Kita bisa berakar, bertumbuh dan berbuah-buah, dan buahnya manis bisa dirasakan kepada orang-orang di sekitar kita. Nah, atas nama Gembala Sidang dan Jemaat Tuhan GPPI Sejahtera, saya mengucapkan selamat berulang tahun bagi Bapak, Ibu, Saudara-saudari, baik anak-anak remaja, anak-anak sekolah minggu yang berulang tahun di bulan Mei. Ya. Tuhan memberkati hadiah yang terindah dari Tuhan. Ya, damai sejahtera, sukacita, kesehatan, ya, yang terutama, yaitu dari Tuhan Yesus Kristus hadiahnya. Dan anak-anak yang sekolah nanti hadiahnya naik kelas, ya, setia walaupun sekolahnya juga masih online, nanti naik kelas. Dan yang ujian, yang akhir, udah tingkat akhir, lulus semuanya. Amin. Ya, mari kita sehati berdoa. Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan surga, Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur dan terima kasih buat pagi hari ini, firman-Mu yang sudah Engkau sampaikan melalui hamba-Mu Pak Mario, biar menjadi kekuatan iman kami semua, para pemirsa yang mengikuti ibadah raya pagi hari ini. Tuhan, berkati terus hamba-Mu Bapak Mario menjadi alat saluran berkat-Mu bagi jemaat Tuhan GPPI Sejahtera dan seluruh pemirsa yang setia mengikuti ibadah online ini. Tuhan berkati juga hamba-Mu Bapak Pendeta Herman dalam menggembalakan domba-domba-Mu, tambah-tambahkan Tuhan hikmat buat hamba-Mu untuk supaya jemaat Tuhan lebih hari lebih dewasa, lebih mengerti rencana dan kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa buat keluarga Pak Hasan. Tuhan berkati Pak Hasan, proyek-proyek yang baru Tuhan. Buat di Jakarta atau Bandung atau Jawa Barat, Tuhan sanggup mengirimkan sumber-sumber yang baru. Tuhan memberkati juga Cynthia yang Tuhan pakai menjadi editor dan syuting di dalam pelayanan ibadah GPPI Sejahtera. Berkati masa mudanya, berkati apa yang menjadi cita-cita Cynthia untuk masa depan, maupun juga Tuhan berkati pendamping hidup yang takut akan Tuhan yang sepadan.
Tuhan berkati juga Ibu Minu sebagai ibu rumah tangga. Tuhan sempurnakan kesembuhannya buat Ibu Minu sehingga dia kembali sehat, kembali melayani Engkau. Berkati Tuhan, sempurnakan kesembuhanmu. Dalam nama Yesus, bilur-bilur Tuhan Yesus sudah menyembuhkan. Tuhan berkati guru-guru sekolah minggu, pembimbing remaja, pakai Tuhan dengan hikmat yang daripadamu untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan, untuk membawa anak-anak remaja dan sekolah minggu lebih dekat kepada Engkau ya Tuhan. Tuhan berkati juga Ibu Imelda, Paula, Tuhan pakai terus Tuhan untuk mengkoordinir guru-guru sekolah minggu dan pembina-pembina remaja. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Tuhan lawat juga saudara kami yang sakit Tuhan. Saat ini kami percaya oleh bilur-bilur-Mu dan darah-Mu sudah Engkau sembuhkan. Tuhan berkati mereka. Tuhan berkati juga buat Bapak Livaeng, nyatakan kuasa-Mu, kesembuhan ilahi terjadi buat Bapak Livaeng. Tuhan berkati juga Ekel, Tuhan supaya ada kemajuan. Berkati juga Niko di Purwakarta, putra dari Bapak Dr. Hari, berkati Tuhan Bapak Dr. Hari, juga anak Niko ini supaya ada kemajuan, ada perubahan. Terima kasih Tuhan, terima kasih lawatan-Mu buat jemaat Tuhan GPP Sejahtera. Dan buat saudara-saudara kami yang berulang tahun di bulan Mei ini Tuhan, berkati kesehatan, sukacita, damai sejahtera yang daripada-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami serahkan Tuhan seluruh jemaat Tuhan ini hanya dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, jangan lupa berikan persembahan saudara. Ini nomor rekening yang tertera di layar saudara. Dan juga minggu depan, minggu pertama, kita akan melakukan perjamuan kudus. Bapak Ibu persiapkan sebelum pagi-pagi sebelum kita mengikuti ibadah online, roti dan anggur, dan bawa keluarga semua ya. Sebagai kepala rumah tangga harus bertanggung jawab membawa istri dan anak-anaknya, sekeluarganya untuk mengikuti ibadah raya dan ambil bagian di dalam perjamuan kudus. Ya, siap? Ya, siap minggu depan. Tetap semangat dan jaga protokol kesehatan. Amin. Tuhan memberkati. Selamat hari Minggu. Mari kita mengangkat kedua tangan kita. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Terimalah segala berkat terbaik yang sudah Bapa sediakan bagimu, kasih karunia daripada Tuhan Yesus Kristus dan persekutuan dengan Roh Kudus senantiasa menyertai kami sekalian, mulai pagi hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur dan berdoa padamu. Amin.